Silakan Mas. Ini Silakan duduk Mas. Pak. Ya, silakan. Oh, ini Mas Wisnu ya? Iya. Ya Mas Wisnu. Sebelumnya tadi Mas Wisnu sampai sini dalam rangka ada apa Mas? Ada keperluan apa? Sehingga Mas Wisnu repot-repot ke sini datang ke gubuk saya yang seperti ini. Ada apa Mas? Saya Ada keperluan apa? ingin konsultasi Pak tentang masalah yang saya hadapi. Ingin konsultasi Mas? Iya. Eh, Mungkin kalau Mas Wisnu ingin konsultasi ada apa, dalam rangka apa, konsultasi apa gitu Mas. Mungkin kalau saya bisa membantu Mas Wisnu, insya Allah saya akan membantu Mas Wisnu sebisa-bisa saya Mas. Saya akan membantu apa yang ingin dikonsultasikan Mas Wisnu. Kita cari titik temu dari permasalahan Mas Wisnu bersama itu ya Mas ya. Sebelumnya tadi Mas Wisnu kesini dari rumah atau mampir atau dari mana? Saya dari rumah Pak. Oh dari rumah. Mas Wisnu dari rumah kesini. Ya alhamdulillah kalau gitu Mas. Tapi Mas Wisnu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Gitu. Oh ya, gimana Mas, ada apa? Mungkin bisa diceritakan. Jadi Pak, masalah saya itu tentang bertubi-tubi Pak. Kemarin ibu saya masuk rumah sakit, sudah sembuh, tapi kambuh lagi gitu Pak. Orang tua Mas Wisnu sedang sakit, terus kemarin udah sembuh, tapi sekarang sakit lagi. Iya. Terus sejak kapan ibu Mas Wisnu itu sakit? Sejak 2 bulan yang lalu Pak. 2 bulan yang lalu. Terus tadi kan Mas Wisnu bicara kalau ada masalah bertubi-tubi. Emangnya masalah apa saja Mas? Apakah hanya ibu Mas Wisnu sakit? Selang beberapa hari itu adik saya juga mengalami musibah Pak. Kenapa Mas? Dia kecelakaan sepeda motor. Masya Allah. Terus gimana dengan adik Mas Wisnu? Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit sih Pak, sekitar 7 hari. Ya Allah. Tapi ada perkembangannya apa enggak Mas? Dari alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi Mas Wisnu kesini dalam rangka itu ingin bercerita tentang keluarga Mas Wisnu. Terus yang dialami Mas Wisnu tadi seperti itu. Terus apa yang dirasakan Mas Wisnu? Emangnya ada apa Mas? Ada yang bisa saya bantu? Mungkin gimana? Ada apa? Saya tuh bingung Pak, Ya. gimana cara menghadapi masalah yang sedang saya alami ini, karena saya juga tulang punggung keluarga gitu Pak. Ya. Saya merasa Tuhan tidak adil kepada saya gitu Pak. Tidak ada rasa kasih sayang, saya mengiranya begitu Pak, karena diuji bertubi-tubi gitu Pak. Oh seperti itu. Mas Wisnu kok bisa berpikir seperti itu? Kenapa emangnya Mas? Karena Mas Wisnu mungkin merasa terkena musibah terus seperti itu. Tadi sebelumnya mohon maaf Mas. Tadi adik Mas Wisnu itu kecelakaannya itu gimana? Motor sama motor gitu atau gimana? Dia ditabrak mobil dari belakang gitu Pak. Oh, Padahal dia sudah hati-hati, tapi di belakangnya itu gak sabar gitu Pak. oh seperti itu. Terus ibu Mas Wisnu itu tadi sakitnya sakit apa? Sakit diabetes Pak. Oh, sakit diabetes. Udah lumayan kalau diabetes ya Mas ya. Terus
Kalau Ibu Mas Wisnu ini sekarang udah di rumah apa masih di rumah sakit? Kebetulan sudah di rumah Pak. Oh, sudah di rumah, alhamdulillah. Tapi gimana? Ada perkembangannya atau mungkin ada yang masih dikeluhkan? Masih ada dikeluhkan sih Pak. Hmm, Gula darahnya itu naik-naik terus. nggak bisa turun berarti. Kita sudah ke rumah sakit, tapi naik. Kemarin sudah turun, tapi Ya. naik lagi gitu Pak. Terus tadi Mas Wisnu kan bilang bahwasanya Allah itu, Tuhan itu tidak adil terhadap saya, bahwa Tuhan itu tidak sayang pada Mas Wisnu. Apa yang menyebabkan Mas Wisnu kok sampai berpikir seperti itu? Apakah mungkin Mas Wisnu sudah capek menjalani ini semua atau gimana? Iya Pak, saya sudah capek itu Pak. Tutup-tutupi gitu loh Pak masalahnya. Seperti itu. Jadi pikiran saya itu kemana-mana gitu Pak. Sebelumnya mohon maaf Mas Wisnu. Apakah mohon maaf ya Mas Wisnu pernah nggak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah tolong sembuhkanlah ibuku, ya Allah tolong jagalah keluargaku? Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak Mas Wisnu melaksanakan ketika sholat berdoa seperti itu? Pernah Pak, tapi Iya. semenjak ada kejadian tersebut, musibah tersebut, pikiran saya kemana-mana gitu Pak. Hmm, jadi seperti itu. Sekarang Mas Wisnu gini, Mas Wisnu tadi kan baru saja kena musibah yang seperti itu. Sedangkan sebelumnya, apakah Mas Wisnu eh, nggak merasa masih beruntung? Alhamdulillah, adiknya kena musibah kecelakaan. Alhamdulillah aja kecelakaannya adiknya masih diselamatkan dan masih ada lah jalan untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Alhamdulillah kemarin aja kecelakaan adik saya masih terselamatkan. Apa enggak seperti itu Mas? Terus ibunya Mas Wisnu sakit, tapi alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang. Terus mohon maaf Mas Wisnu kan tadi bilang seperti itu. Mungkin ini Mas Wisnu, mungkin Allah itu merindukan rintihan-rintihan Mas Wisnu. Mungkin Allah merasa Mas Wisnu perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mungkin seperti itu. Kalau seperti masalah-masalah yang dialami Mas Wisnu, coba Mas Wisnu bisa menoleh belakang. Maksudnya gimana? Menoleh ke belakang itu Mas Wisnu bisa melihat anak-anak yang di luar sana, mereka di jalan, mereka untung, Mas Wisnu masih beruntung, masih punya pekerjaan, masih bisa menjadi tulang punggung keluarga dengan pekerjaan yang layak. Mohon maaf sebelumnya, Mas Wisnu bekerja sebagai apa sekarang? Bekerja di mana? Saya bekerja di pabrik Pak. Oh, Pabrik jarum. bekerja di pabrik jarum. Alhamdulillah, Mas Wisnu masih diberi pekerjaan di pabrik jarum, pekerjaan yang layak, pekerjaannya nggak begitu berat. Bayangkan orang-orang di luar sana yang bekerja di kuli bangunan, orang-orang yang anak-anak jalanan seperti itu, yang dia tidak punya masa depan dan dia jauh dari keluarganya. Mas Wisnu tadi kan ke rumah, sampai ke rumah saya ini, ke gubuk saya ini, tadi Mas Wisnu pasti menemukan anak-anak jalanan yang naik truk-truk trailer itu. Di lampu merah. Iya, itu kan ada anak-anak pang seperti itu. Nah, coba Mas Wisnu lebih menggali lagi, lebih memilah-milah lah antara, oh iya ya, alhamdulillah saya masih diberi jalan yang seperti ini, seperti itu, kan gitu Mas. Coba aja Mas Wisnu membayangkan aja kalau Mas Wisnu hidup seperti anak-anak yang di jalanan jauh dari keluarganya, itu malah seperti apa? Mungkin Mas Wisnu selama ini
kurang mendekatkan diri kepada Allah. Coba eh, di diingat-ingat lagi, apakah Mas Wisnu pernah nggak memiliki kesalahan? Apakah Mas Wisnu pernah nggak melaksanakan kewajiban Mas Wisnu dalam agama Islam? Mungkin coba aja Mas Wisnu melakukan sholat malam, Mas Wisnu melakukan sholat duha, supaya apa? Supaya lebih dekat dengan Allah, supaya Mas Wisnu bisa lebih dekat, hatinya bisa lebih tenang, jadinya pikirannya nggak kemana-mana. Tadi kan Mas Wisnu bilang seperti itu, bahwa Mas Wisnu akhir-akhir ini jarang ibaratnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi sebelum ini Mas Wisnu pernah nggak mungkin berdoa yang sungguh-sungguh? Pasti pernah sebelum adanya kejadian ini. Tapi apa yang dirasakan dalam hidup Mas Wisnu? Kalau saya berdoa itu Pasti merasa tenang tenang Pak. ketika bersolawatan, ketika membaca Al-Quran. Mas Wisnu merasa ketenangan kan? Merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan dalam hidup, iya kan? Tapi Mas Wisnu sebelum ada masalah ini, kehidupan Mas Wisnu dulu gimana? Dulu baik saja sih Pak, nggak terlalu banyak masalah gitu Pak. Ya, Ekonomi juga lumayan sih, bisa menghidupi keluarga saya, ibu saya, adik saya. Alhamdulillah. Itu Mas Wisnu dulu kan eh, mungkin dekat dengan Allah, Mas Wisnu sholatnya tekun, ibadahnya rajin. Nah, sekarang mungkin bisa dikoreksi lagi ibadah Mas Wisnu seperti apa. Mungkin Allah itu merindukan akan rintihan Mas Wisnu seperti itu. Itu Mas Wisnu. Tapi saya itu sulit menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu Pak. Oh, seperti itu. Mungkin Mas Wisnu kayak merasa saya aja baru kayak gini, sedangkan orang lain kayak gitu aja nggak merasa ada beban seperti itu mungkin Mas Wisnu katanya. Nah, ketika Mas Wisnu ada pikiran-pikiran negatif seperti itu, kalau anak sekarang itu bilangnya negatif thinking ya Mas ya. Nah, seperti itu sekarang. Nah, kalau mau menghilangkan pikiran yang negatif seperti itu, mungkin Mas Wisnu bisa memandang ke belakang lagi seperti yang saya katakan tadi. Mas Wisnu bisa melihat orang yang di bawah Mas Wisnu. Oh iya ya, alhamdulillah, ibaratnya saya aja masih beruntung dibandingkan anak-anak yang di pinggir jalan, dibandingkan orang-orang yang lain, kan seperti itu. Jadi Mas Wisnu bisa menumbuhkan rasa syukur. Katanya kan Mas Wisnu pernah ngaji nih sebelumnya. Mas Wisnu kan orang Muslim, jadi tahulah katanya kan dalam Islam mengatakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengurangi rasa syukur nikmat seseorang ketika seseorang itu mau bersyukur, kan seperti itu. Mas Wisnu kan tahu nih dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka dari itu Mas Wisnu perlu yang adanya rasa syukur. Ketika Mas Wisnu kok bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada Mas Wisnu, seperti alhamdulillah adiknya Mas Wisnu terselamatkan dari kecelakaan maut itu. Terus alhamdulillah orang tua Mas Wisnu sampai sekarang masih diberikan umur yang panjang, kan seperti itu Mas. Mungkin bisa lebih meningkatkan rasa syukur Mas Wisnu, sehingga Mas Wisnu dapat berpikir yang positif, sehingga Mas Wisnu dengan pemikiran yang positif, insya Allah Mas Wisnu akan mendapatkan segala rezeki dari arah manapun, kan seperti itu Mas. Gimana Mas Wisnu? Mungkin saya hidup saya lebih beruntung ya Pak. Ya, dari orang orang lain. lain. Saya masih bisa, adik saya masih bisa merasakan keselamatan dari kecelakaan tersebut. Ibu saya masih diberi umur panjang Ya. sampai sekarang.
ekonomi juga masih baik. Mungkin saya harus lebih bersyukur lagi ya Pak. Ya. Oh, seperti itu Mas Wisnu. Gimana Mas Wisnu, apakah sudah mendapatkan rasa tenang pada diri Mas Wisnu setelah pertemuan ini? Sedikit lebih tenang Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau Mas Wisnu seperti itu merasa sudah lebih aman, lebih tenang. Alhamdulillah saya juga bisa membantu senang hati kepada Mas Wisnu. Nah, ketika nanti Mas Wisnu ada apa-apa, mungkin ada yang perlu diceritakan pada saya, insya Allah saya selalu siap membantu Mas Wisnu. Insya Allah saya ketika saya bisa membantu, insya Allah saya bisa membantu Mas Wisnu. Namun kalau mungkin saya belum bisa membantu, semoga saya bisa lebih membantu lagi. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Saya juga merasa lebih baik ketika Bapak tadi memberi saya pencerahan gitu Pak. Itu membuat hidup saya lebih sedikit tenang sekarang. Ya, Pikiran saya juga lebih bisa positive thinking gitu Pak. ya seperti itu. Kalau seperti itu, alhamdulillah deh Mas. Gimana? Apakah sudah dicukupkan atau gimana Mas Wisnu? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup Pak. Kalau cukup, ya saya alhamdulillah saya merasa ikut lega atas Mas Wisnu sudah bisa menemukan titik terang dalam permasalahan Mas Wisnu sendiri. Kalau boleh lain kali bisa konsultasi lagi gimana Pak? Ya bisa, nanti bisa di WA lewat WA saya ya Mas. Mas Wisnu kan sudah punya WA saya, nanti bisa di WA. Kalau Mas Wisnu kira-kira ada permasalahan atau kalau mau main-main ke sini, saya bukakan pintu selebar mungkin untuk Mas Wisnu. Saya akan menerima dengan lapang dada atas kehadiran Mas Wisnu. Seperti itu. Nggak usah sungkan-sungkan main ke tempat saya Mas. Insya Allah kalau ada apa-apa saya bantu. Mungkin saya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak. Iya, sama-sama. Semoga hidup saya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya Pak. Amin, amin. Semoga saja ya Mas. Saya langsung pamit dulu ya Pak. Oh seperti itu. Oh habis ini Mas Wisnu ada acara atau gimana? Iya, ke rumah sakit dulu Pak. Oh iya, mau ke rumah sakit, mau jenguk adiknya Mas Wisnu ya. Tadi nggak ada yang nemenin. Oh seperti itu ya ya. Semoga adiknya Mas Wisnu cepat disembuhkan. Amin. Semoga Mas Wisnu diberi ketabahan sehingga Mas Wisnu kuat dalam menghadapi cobaan ini. Ingat satu kata tadi, Mas Wisnu jangan lupa bersyukur. Mas Wisnu harus tetap bersyukur, tetap bersemangat, jangan pernah putus asa. Saya akan lebih bersyukur lagi ke depannya Pak. Ya, silakan Mas Wisnu kalau ingin mengikuti adiknya. Saya pamit dulu Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.